Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan kasus dari diplomat Arya Daru Pangayunan. Di video kali ini, aku akan bahas adalah poin-poin yang sudut pandangnya atau perspektifnya dari catatan keluarga dari Arya Daru Pangayunan. Ada beberapa data yang sudah aku dapatkan di sini, sumbernya istimewa. Sampai saat ini memang masih belum banyak dibicarakan di media. Salah satunya adalah berasal dari keluarga Arya Daru Pangayunan, teman-teman. Yang menjadi catatan di sini, aku lihat di sini ada banyak foto-foto mendiang terakhir ya. Tapi yang mau aku bahas di sini, karena aku nggak bisa tampilkan ya, terkait dengan foto-foto tersebut, harus ada izin dari pihak keluarga. Cuman, ada salah satu poin yang aku baca dari catatan keluarganya ADP di sini adalah bahwa sewaktu kami berada di TKP pada tanggal 8 Juli 2025, sekitar pukul 11 ya, ada yang mengaku sebagai penghuni kos, dia tidak mengetahui kejadian karena dia pergi pukul 06.00. Dia menanyakan, ini ada apa ya? Kok banyak polisi? Kepada kami, keluarga yang ada di TKP, dia baru 2 minggu dan bekerja di Kementerian Luar Negeri, tapi tidak ada dalam daftar penghuni kos yang diwawancara. Oke, dugaan ini harusnya menjadi salah satu poin yang didalami oleh penyidik sebenarnya. Karena kekecewaan dari keluarga, terlepas apakah benar ada unsur pidana ataukah tidak ada, itu urusan nanti karena kita sedang berproses. Paling tidak kan dari kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan keluarga ada tindak lanjutnya. Selain ini juga kalian masih ingat kan ya, terkait dengan adanya amplop dan juga 3 lambang styrofoam. Bunganya itu ternyata bunga apa sih, itu bukan bunga mawar ya, tapi bunga Kamboja ya. Terus juga dengan bintang dan juga tanda hati yang diterima sehari setelah peristiwa berpulangnya Arya Daru di Yogyakarta kan, tempatnya diterima tersebut amplopnya, kan tidak ada kelanjutannya. Jawaban penyidikan cuma bilang nanti akan diteliti lebih dalam. Tetapi yang membuat keluarga semakin kecewa pada saat rilis di Polda Metro Jaya, karena itu disampaikan juga beberapa hari setelah didapatkannya, tapi kok dirilis tidak disebutkan. Jadi boro-boro mau dibahas gitu ya, mau diteliti kesannya ya, ini aja dianggap kayaknya enggak begitu. Nah, ini juga sama nih terkait dengan sosok ada pria tersebut yang ketemu sama keluarganya Arya Daru di kos-kosan. Tapi kok tidak ada dalam daftar penghuni kos yang diwawancara. Siapakah tersebut gitu loh. Ya kita bisa paham sih teman-teman. Case ini memang nggak bisa ditutup mata. Ada potensi sangat kuat terkait dengan masalah pribadi dari seorang mendiang atau almarhum. Tetapi ya walaupun seandainya betul gitu telah terjadi, mohon maaf, hubungan terlarang tersebut, tapi kan bukan berarti ya udah ditutup gitu aja daripada nanti kebongkar semuanya, tapi pidananya gimana dong? Karena ada dugaan sangat kuat, ya keluarga yakin gitu ada unsur masalah pidana tersebut. Oke, poin berikutnya lagi adalah terkait dengan CCTV ya. Pihak Polsek Menteng tidak lengkap dalam pengolahan TKP dugaannya, termasuk CCTV di lokasi dan menyebut begitu karena depresi, padahal belum ada penyidikan. Nah, untuk data-data supportnya yang kita dengar pada saat rilis beberapa waktu lalu, kan ada tuh jejak digital dari salah satu statementnya tim forensik yang psikologi ya. Ada catatan message di emailnya, itu sudah lama, 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, plus juga dengan belasan tahun yang lalu, which is gitu. Arya Daru saat itu belum menjadi seorang diplomat. Masih proses panjang. Kan kita tahu ya pada saat ayahanda dari almarhum Arya Daru itu bercerita ke media bahwa anaknya itu perjuangannya pertama setelah dia selesai kuliah, dia itu salah satu pekerjaan di Jakarta sebagai tutor bahasa Inggris. Setelah menjadi tutor bahasa Inggris, dia mendaftar sebagai staf di KBRI di Myanmar. Itu bukan PNS ya, dan aku tahu ya pekerjaannya nggak gampang loh, dan gajinya juga cukup ya cukup lah ya. Aku nggak mau bilang kecil gitu. Jadi ya perjuangannya panjang gitu loh. Jadi kalau orang kayak burn out terus melakukan hal seperti itu, apalagi itu sudah ada peristiwanya belasan tahun yang lalu dan beberapa tahun lalu,
menurut aku terlalu dini sih. Cuma memang ada satu poin yang tidak disampaikan ke publik yang aku baca dalam catatan ini, ada dugaan terkait dengan kayak sosok-sosok nih ya, sosok Farah yang menjadi salah satu kontroversi di case ini. Kesannya kayak ada dugaan, ada perbuatan yang dilakukan oleh mendiang Daru yang mencoba melakukan seperti itu. Tapi apakah itu statementnya valid atau enggak gitu? Kalau aku tangkap sih ada keyakinan yang ke arah sana. Cuman kalaupun seandainya itu betul, tapi kenapa ngomongnya ke Farah gitu? Kenapa dia tidak ngomong, mungkin Farah sahabatnya. Ya, kita berpikir positifnya adalah sahabatnya, karena kan mereka memiliki LDM, long distance marriage, antara Arya Daru dan juga Pita di Yogyakarta. Jadi ya wajar aja sih dengan orang-orang yang mengatakan bahwa ada attempt seperti itu ya. Aku tidak bisa menyebutkan secara gamblang, karena itu nggak bisa di YouTube juga. Tetapi poinnya adalah, apakah itu benar? Ada nggak buktinya dia mencoba melakukan seperti itu? Atau cuma-cuman direkayasa dan sebagainya? Nah, sosok-sosok yang disebutkan dalam sejumlah statementnya kuasa hukum dari mendiang Arya Daru Pangayunan, ada Dion, ada juga Farah. Kenapa itu tidak didalami? Memang sudah ada nih, aku lihat dari rangkuman catatan dari keluarganya Daru di sini, cuman itu tidak disampaikan ke publik apa yang dilindungi di sini. Bahkan urusan-urusan pribadi, detail-detailnya sudah ada, cuman aku tidak mau membahasnya karena aku belum menemukan adanya relevansi dengan kasusnya. Peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa yang lama-lama. Sebenarnya ada sih relevansi-relevansi, cuman masih belum pantas lah aku sampaikan sekarang, biarkan kuasa hukumnya nanti yang membicarakan poin-poin tersebut. Tetapi yang akan aku bahas berikutnya adalah terkait dengan bagian yang otopsi, teman-teman. Ada salah satu poin ya, pada saat aku ngobrol dengan beberapa kolegaku, terutama beliau-beliau yang bekerja di bidang forensik, ada tiga lah. Aku coba ngobrol dengan beberapa kolegaku, plus juga dengan beberapa survei dari media-media terkait dengan kasus-kasus ini. Jadi terkait dengan plastik dan juga bagian yang sifatnya adalah, bentar teman-teman, lakban. Nah itu karena bagi aku itu sangat fundamental ya. Jadi di leher batas dari lakban itu harusnya diperiksa jaringan patologi anatomi dari kulit leher tersebut. Maksudnya apa? Patologi anatomi harus dilakukan pengecekan jaringan tersebut. Nggak cuma di bagian tersebut, tapi juga di plastik yang membungkus Arya Daru. Karena kan ada lapisan plastik di dalamnya, kemudian baru dililit sama lakban. Tujuannya adalah untuk mencari tahu apakah kedua benda tersebut pada saat melekat ke almarhum dalam kondisi hidup atau tidak. Nah, ini aku cek lagi dari keterangannya penyidik secara resmi, itu belum ada ya, tidak disebutkan hal-hal tersebut. Terus aku lihat dari data yang disampaikan juga dari pihak keluarga, rangkuman beberapa poin di sini, ternyata yang melakukan membuka lakban dari korban atau mendiang itu adalah bukan dokter otopsi, tetapi adalah tim Inavis. Jadi tim Inavis membuka lakban yang menutup wajah almarhum. Oke, apakah ini sebuah proses yang wajar atau enggak? Ya mudah-mudahan kalau tim Inavis juga udah ngerti ya bagaimana mengamankan barang bukti agar tidak terjadi kontaminasi. Harapannya seperti itu, karena ada sebagian orang yang berpikir kayaknya kesannya awalnya kasus ini tuh kayak disepelekan gitu loh. Jadi nggak begitu serius, tapi ternyata viral menjadi perhatian masyarakat begitu. Terus juga salah satu poin yang aku lihat dari catatan pihak keluarga ini adalah dalam kesempatan itu penyidik pun satu persatu mengurai barang-barang milik almarhum dan termasuk barang berharga seperti jam tangan, cincin kawin, uang dengan mata uang IDR, US dollar, Turki, Singapura, serta barang merek lainnya berupa drone, laptop, baju yang baru dibeli di Uniqlo. Nah, ini yang menjadi salah satu hal unik nih. Kenapa? Karena ada keterangan dari penyidik untuk barang belanjaannya Daru itu kan ditinggal di
rooftop di bawah lantai di kantor Kemlunya. Kan kita tahu tuh penyidik udah ngasih tahu penjabarannya bahwa ditemukannya kayak catatan kayak kesehatan di situ, kemudian ada dasi, ada celana dalam. Tapi kenapa yang Uniqlo itu juga kaosnya dibawa ke kos-kosan? Dan baju Uniqlo ini kenapa dikonfirmasi bahwa itu yang baru dibeli hari itu? Ini ada keterangan dan juga bukti dari chattingan dengan istrinya di Yogyakarta. Itu yang baru dibeli karena Daru sempat ngirim foto minta pendapat sama istrinya di Jogja. Ini bagus nggak kira-kira bajunya? Nah, ternyata itu juga ditemukan kos-kosan. Nah, ini kan aneh ya. Kenapa Daru meninggalkan ada tas plastik, kayaknya itu Uniqlo juga ya, di situ kertas ya, dan juga ranselnya, tapi yang kaosnya dibawa. Karena pada saat kedatangan ke kos-kosan, apa ada yang terlewatkan CCTV-nya? Kayaknya di CCTV yang datang itu, dia tidak bawa apapun, cuman bawa kayak, eh, mungkin tuh kayak dompet kecil yang berisi card untuk masuk ke dalam kamarnya. Terus itu di mana itu? Nah, mungkin CCTV yang lain ada, karena eh, pola dari kasus ini aku lihat penyidik kayaknya tidak mengcapture pilihan-pilihan capture dari CCTV itu yang sesuai dengan pembahasannya. Ya, misalnya, ya banyak lah yang sudah kita bahas. Salah satunya kan kalau memang betul Daru itu tiba di mana? Di kos-kosannya tersebut kan ada isu awal bahwa uh, penyidik salah satu pernah berbicara Daru itu jam 10-an malam di kos-kosan ketemu sama penjaga kos katanya mau apa buang sampah makanan atau mau ngambil makanan dari Gojeknya tapi ternyata diralat dia sedang berada di rooftop 1 jam 26 menit tersebut. Tapi juga ada keterangan dari catatan di sini adalah terkait dengan supir taksi. Supir taksi yang disampaikan di catatan ini dan juga rilisnya kemarin kan bahwa kayaknya Daru tuh sempet nengok kanan kiri gitu loh, kayak berasa ada diikutin. Oke. Poin-poin ini menurut aku juga menjadi salah satu poin yang ngebuat keluarga juga sangat curiga. Cuman dengan segala hormat, salah satu hal yang cukup unik dari peristiwa ini, bapaknya mendiang sudah berbicara ya ke publik. Uh, Terus kakak iparnya, sepupunya sudah banyak berbicara. Tetapi dari istri Daru sampai sekarang pun masih belum berbicara. Aku yakin pasti Mbak Pita sangat sedih sekali. Sedihnya tuh udah berlipat-lipat karena bukan cuman kehilangan seorang suami, tapi seorang sahabat dari kecil. Plus juga eh, kekecewaan karena anak-anaknya kan harusnya akan berangkat mengenyam pendidikan di salah satu sistem pendidikan terbaik dunia, sudah pamitan, persiapannya banyak, aku paham lah banyak kekecewaan. Cuman aku berharap bahwa Mbak Pita diberikan kekuatan untuk bisa berbicara di publik. Karena memang Mbak Pita ini adalah sosok yang ada di bagian peristiwa detik-detik sebelum sang suami itu berpulang gitu loh. Jadi kalau Mbak Pita, ya aku susah juga karena orang punya dealing dengan kesedihannya beda-beda. Cuman aku berdoa semoga diberikan kekuatan, bisa speak up ke publik, agar bisa mendapatkan keadilan buat sang suami kalau memang ada unsur pidana terlepas apakah ada terkait dengan peristiwa-peristiwa yang menyakiti hati sebagai seorang istri itu juga valid perasaan tersebut cuman ini kan tentang keadilan ya karena aku yakin keadilan itu adalah hasil perjuangan bukan pemberian dan aku yakin juga dengan ada kuasa hukum sekarang yang pro bono yang mereka tidak meminta bayaran itu adalah simbol bahwa banyak orang masih perhatian kok sama kasus ini. Kemudian juga teman-teman melihat kondisi dari almarhum ADP di TKP, keluarga tidak yakin almarhum melakukannya sendiri, walaupun disinyalir tidak ada sidik jari pihak lain. Nah, ini kalau aku lihat dari foto-foto terakhir ya, dari kondisi terakhirnya mendiang, kenapa keluarga tidak yakin seperti itu? Ya, memang unik sih ya kalau orang melakukannya begitu. Terus kondisinya kayak santai banget, nggak ada yang tidak bisa aku eksplisit lah ngomongnya seperti apa. Oke, terkait dengan kayak biru ya di bagian atas mendiang gitu, itu adalah tipikal khas kalau aku ngobrol dengan beberapa kolega dokter forensik yang aku ajak ngobrol, tipikal orang yang memang kekurangan nafas. Apapun penyebabnya, mau ada unsur pidana atau tidak. Plus juga dengan yang di bibir, itu adalah tipikal yang memang orang yang karena kehabisan nafas.
Jadi tidak bisa dinilai itu sebagai indikasi adanya keterlibatan orang lain. Tetapi kalau untuk yang biru-birunya itu bisa menjadi salah satu petunjuk masuk sih. Dan haruskah dilakukan otopsi ulang kalau dinilai tidak lengkap? Karena ada keterangan keluarga, aku tangkapnya. Kesannya kayaknya otopsinya terlalu cepat katanya. Kalau aku lihat di sini, eh otopsinya itu sekitar jam berapa nih ya? Jam 12.3, pukul 12.30 almarhum dibawa ke RSCM untuk dilakukan otopsi. Terus pelaksanaan visum luar dilaksanakan pukul 14.20 menunggu kehadiran istri. Oke, jadi hitungannya cuma beberapa jam ya sebenarnya. Proses otopsi itu diperlukan waktu 5 sampai 7 jam. Oke, jadi pukul 4 keluarga sudah di RSCM dan ya hanya beberapa jam, nggak nyampe 5 atau 6 jam ya. Dan apakah itu hal yang wajar atau enggak? Kalau menurut kolega aku sih ya hal wajar, otopsi 5 jam itu udah cukup sebenarnya. Cuman lebih ke masalah kemampuan dari dokternya. Bener nggak yang diambil sampelnya, detailnya, sebagainya. Oke, sementara itu dulu bisa aku update teman-teman terkait dengan kasus ini. Kita akan nantikan bagaimana tim dari kuasa hukum keluarga Arya Daru Pangayunan apakah mampu mengumpulkan alat bukti untuk membuka kasus ini adanya keterlibatan orang lain atau tidak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.